Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan Allah membuat kita istiqomah di jalannya insya Allah. Saya Oki Setiana Dewi, senang sekali saya kembali berjumpa dengan Anda dalam sebuah program Into Jannah. Program yang akan membawa kita memahami penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Saat ini saya sedang berada di Jordan, sebuah kota atau negara yang menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Jordan berada di kawasan Asia Barat bersepadan dengan Irak, Syria, Arab Saudi, dan Palestina. Majoriti orang-orang di sini beragama Islam. Islam pertama kali masuk ke Jordan sebab perang Mu'tah dan perang Yarmuk. Saya akan membawa Anda ke kota Mu'tah sebelum saya menjelaskan secara panjang mengenai sejarah Jordan dan Petra. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tersebar di bumi Jordan melalui perang Mu'tah dan perang Yarmuk. Perang yang terjadi di antara umat muslim melawan pasukan Romawi Timur. Di tempat ini pernah terjadi sebuah perang disebut dengan perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sebuah perang yang melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 dari tentara Romawi Timur dan Nasrani. Perang ini diakibatkan karena terbunuhnya utusan Rasulullah SAW bernama Harith bin Umair radhiyallahu anhu. Harith bin Umair radhiyallahu anhu hendak membawa surat untuk diberikan kepada Raja Basra untuk memasuki Islam. Namun di sebuah tempat bernama Mu'tah ini ia dibunuh. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengirimkan 3.000 pasukan muslim untuk melawan 200.000 pasukan dari Romawi Timur dan Nasrani. Rasulullah SAW paham bahwa perang ini sangat tidak seimbang mengingat banyaknya jumlah dari pasukan Romawi Timur. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengirimkan 3 pemimpin sekaligus untuk perang ini. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Apabila Zaid bin Harithah wafat mati sebagai syuhada, maka akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat mati sebagai syuhada, maka akan diganti oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Maka perang pun terjadi. Bendera berkalimat La ilaha illallah dipegang pertama kali oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah wafat, mati sebagai syuhada. Lalu bendera tersebut dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib dan pasukan musuh pun membunuh Ja'far bin Abi Thalib dengan membelah tubuhnya. Bendera berkalimat La ilaha illallah tersebut pun kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan Abdullah bin Rawahah pun mati sebagai syuhada. Bendera tersebut lalu dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membuat peperangan ini berakhir dengan kemenangan di tangan umat Islam. Perang Mu'tah ini adalah perang pertama yang terjadi di antara orang Muslim melawan Romawi Timur sekaligus menjadi perang pembuka untuk menuju kepada pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Sahabat semua, makam dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan makam dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terletak dalam satu kompleks, tetap dalam kota Mu'tah di Al-Karak, Jordan. Namun, makam pemimpin perang Mu'tah yang ketiga, yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, berbeda. Tempatnya adalah di belakang saya ini. Beliau dimakamkan di dalamnya. Wallahu a'lam. Saya akan menengok ke dalamnya. Kota Karak, disinilah saya berada, sebuah kota yang terletak 140 km dari Amman, Jordan. Di dalam kota Karak terdapat sebuah tempat yang sangat terkenal, yaitu Kubu Karak atau Karak Castle. Sebuah tempat yang wajib sahabat semua kunjungi kalau kawan-kawan semua datang ke Jordan. Kubu Karak atau Karak Castle dibangun pada abad ke-12 oleh tentara salib. Tentara salib datang dari Eropa dan hendak menguasai bumi Syam, Mesir termasuk Baitul Maqdis Palestina. Pada saat itu terjadilah perang Hittin di tahun 1187 yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi memenangi peperangan tersebut setelah mengepung tempat ini selama 8 bulan. Oleh karena itu, Kubu Karak atau Karak Castle ini diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Selanjutnya, pengurusan dari kubu ini diteruskan oleh adik Salahuddin Al-Ayyubi dan dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam. Seorang raja dari dinasti Mamluk bernama Raja Baybars bertanggung jawab untuk memperdalam parit dan juga membangun begitu banyak monumen di tempat ini. Selanjutnya, tempat ini menjadi hancur disebabkan karena gempa bumi. Kubu Karak menjadi simbol kemenangan bagi pasukan Muslim melawan tentara Salib. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai ke Jordan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 636 Masehi. Pada saat itu terjadi pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melawan tentara Bizantium. Perang tersebut terjadi selama 10 tahun dan dimenangkan oleh umat Islam. Dalam dua perang sebelumnya atau dua pertempuran sebelumnya, Islam sama sekali tidak bisa menguasai Mu'tah yang ada di Jordan. Namun setelah perang ini, alhamdulillah Islam berhasil masuk ke Jordan sekaligus bisa menguasai Palestina dan Syria. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menerima wilayah Jordan, Palestina dan Syria dan membebaskan kepada seluruh orang yang berada di tempat ini untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun orang-orang kemudian mulai tertarik untuk mempelajari agama Islam sehingga Islam menjadi agama majority di tempat ini. Setelah berakhirnya zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, maka Jordan kemudian dikuasai oleh dinasti Umayyah. Pada saat itu masyarakat hidup secara makmur, secara bahagia, sebab Jordan berdekatan dengan ibu kota dari dinasti Umayyah, yaitu Damaskus, Syria. Kemudian Jordan dikuasai oleh dinasti Abbasiyah dan Jordan dijadikan sebagai pusat ilmu. Setelah dinasti Abbasiyah kemudian digantikan dengan dinasti Fatimiyah yang berasal dari Mesir. Kemudian pada tahun 1099 terjadilah perang salib di mana tentara salib menginginkan agar bumi Syam termasuk juga Baitul Maqdis Palestina yang terletak dekat dengan Jordan menjadi kekuasaan mereka. Namun datanglah seorang pahlawan bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan bumi Syam dan juga termasuk Baitul Maqdis Palestina. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi membuat dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Jordan selama 80 tahun. Lalu muncullah tentara Mongol yang menginginkan daerah Syam termasuk Jordan ini untuk menjadi bagian dari kekuasaan mereka. Namun alhamdulillah seseorang yang berasal dari dinasti Mamluk mampu melawan mereka sehingga Jordan dikuasai oleh dinasti Mamluk. Setelah dinasti Mamluk, Jordan dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani menjadi penguasa di Jordan dan sekitarnya atau bumi Syam selama 4 abad lamanya. Sampai kemudian Jordan dikuasai oleh Inggris dan pada akhirnya Jordan merdeka pada tahun 1946. Pada saat ini Jordan menjadi negara penjaga Masjidil Aqsa. Semua perawatan di Masjidil Aqsa dibiayai oleh Departemen Wakaf Jordan. Dan Jordan merupakan negara yang paling mendapatkan pengaruh ketika Yahudi dan Islam bergolak di bumi Palestina. Sekarang saya sudah berada di Petra. Petra adalah sebuah tempat yang terletak di dataran rendah yang diapit oleh 2 gunung. Setelah kita melalui lorong yang sangat panjang sepanjang 1.200 meter, kita sampai pada sebuah bangunan yang menjadi masterpiece bagi suku Nabatean yang disebut dengan The Treasury. Petra dikenali juga dengan nama The Lost City karena tempat ini pernah hilang selama 500 tahun dan kemudian diketemukan oleh seorang penjelajah yang bernama Johann Ludwig Burckhardt yang berasal dari Swiss. BBC bahkan melukiskan bahwa Petra merupakan salah satu tempat dari 40 tempat di seluruh dunia yang wajib Anda kunjungi sebelum Anda mati sebab kehebatan tempat ini. Bagaimana kita lihat bangunan-bangunan yang dibuat adalah batu-batu yang dipahat melalui tangan dari orang-orang Nabatean. Yang menarik dari zaman batu pada saat itu adalah mereka telah memanfaatkan teknologi yang sangat canggih, mereka sebut dengan nama pump hidrolik. Air-air dialirkan dari Wadi Musa menuju ke kota Petra melalui pipe-pipe yang ada di tempat ini.
Memasuki wilayah Petra dari pintu utama, kita bisa langsung melihat Obelisk Tomb. Obelisk Tomb ini adalah tempat pemakaman untuk orang-orang yang kaya pada saat itu di Petra. Nama orang kaya tersebut adalah Sulay bin Ubdah. Dan di sini ada 4 pemakaman atau 4 kuburan untuk keluarga Sulay bin Ubdah. Tempat ini menjadi sangat indah karena mereka berasal dari kalangan orang-orang kaya. Nanti kita akan melihat perkuburan atau pemakaman orang-orang biasa dengan bentuk yang lebih sederhana. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Di masa kecilnya, Zaid bin Harithah pernah dibawa sang ibu untuk menuju ke sebuah perkampungan. Namun datanglah tentara berkuda yang mengambil seluruh harta berharga di tempat itu dan menculik Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun pada akhirnya dijual menjadi seorang hamba sahaya dan dibeli oleh saudara dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian budak tersebut, hamba sahaya tersebut, Zaid, menjadi hamba sahaya bagi Khadijah dan Khadijah memberikannya kepada sang suami Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah pun sangat mencintai Rasulullah SAW. Rasul memberikan nama kepada Zaid, Zaid bin Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang cara mengadopsi anak dengan seperti itu. Oleh karena itu, untuk melepaskan hubungan anak dan bapak ini, maka Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah menikah dengan mantan istri Zaid bin Harithah, yaitu Zainab binti Jahsy. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini pun pada akhirnya mati syahid dalam perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan tentu saja saudara dari Rasulullah SAW. Ja'far dan istrinya Asma binti Uwais termasuk orang yang awal-awal memasuki agama Islam. Mereka mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan di hadapan Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW memasuki rumah Al-Arqam. Ja'far dan istrinya adalah orang yang pergi berhijrah ke Habasyah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Setelah itu Ja'far dan istrinya kembali menuju ke Yathrib, Madinah. Rasulullah sangat bahagia sampai Rasul mengatakan, aku tidak tahu apa yang membuat aku bahagia. Apakah karena aku memenangi perang Khaybar atau karena kedatangan dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun pada akhirnya menjadi pemimpin perang dalam perang Mu'tah dan syahid. Kedua tangannya dipotong oleh musuh sampai Rasulullah SAW sangat bersedih dan menangis di hadapan istri dan anak-anaknya dan mengatakan Ja'far mendapatkan 2 sayap di syurga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Ansor. Pada saat itu Rasulullah SAW tengah menunggu kedatangan 12 orang-orang Ansor untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam baiat Aqabah yang pertama. Salah satu dari mereka adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah mengikuti berbagai macam perang dengan Rasulullah SAW, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq hingga perang Khaybar. Beliau senantiasa memiliki syair yang terus-menerus dikumandangkan untuk menyemangati para pasukan muslim lainnya. Beliau mengatakan, kalau kalian tidak mati dalam perang ini, kalian pun akan mati juga. Artinya adalah Abdullah bin Rawahah ingin agar pasukan muslim terus bersemangat sepenuh hati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pun menyusul kedua teman lainnya, Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah. Petra terletak dalam kawasan Wadi Musa atau di dalam Al-Quran terletak dalam kawasan Iram. Kawasan Iram adalah kawasan yang terbentang dari utara Arab Saudi, Oman, Yaman sampai ke semenanjung Sinai. Di dalamnya terdapat berbagai macam sejarah-sejarah termasuk juga kaum Ad dan kaum Tsamud dan juga kisah-kisah mengenai Firaun. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kaum Ad dan kaum Tsamud sama seperti kisah di dalam Petra ini. Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian dalam menciptakan berbagai macam bangunan dari batu dan mereka membuat bangunan ini menjadi sangat tinggi. Namun karena kesombongan, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan negeri tersebut. Petra membuat kita belajar banyak hal bahwa kehebatan manusia tidaklah abadi. Sekarang kita bisa melihat Petra hanya reruntuhan saja. Mudah-mudahan hal ini membuat kita menjadi orang yang lebih tawadhu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di depan Gua Ashabul Kahfi di Jordan. Dan Gua Ashabul Kahfi ini juga dikatakan ada di Syria maupun di Turki, tapi yang paling menepati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Gua Ashabul Kahfi yang ada di Jordan. Kisah mengenai Ashabul Kahfi bermula dari 7 orang pemuda yang sangat mencintai Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang raja yang kejam yang meminta pemuda tersebut agar meninggalkan agama Allah dan menuju ke agama sang raja. 7 pemuda ini pun tidak mau mengikuti apa yang diucapkan oleh sang raja. Mereka kemudian lari dan berlindung ke dalam sebuah gua. Di tempat inilah mereka tertidur selama 309 tahun. Di dalamnya Allah membalik-balikkan badan mereka sehingga Allah menjaga tubuh mereka. Dan kemudian ketika mereka bangun, mereka mengatakan dan saling bertanya satu sama lain, sudah berapa lamakah kita tidur di tempat ini? Salah seorang mengatakan mungkin setengah hari, kawan lain mengatakan mungkin 1 hari penuh. Lalu mereka pun mengatakan, marilah kita mencari makanan. Dan kalau salah satu dari kita mencari makanan, cari makanan yang halal, cari makanan yang baik. Dan jangan beritahu pada penduduk bahwa kita bertempat tinggal di sini karena khawatir mereka akan membunuh kita. Salah seorang itu pun pada akhirnya pergi menuju keluar dari Gua Ashabul Kahfi ini dan membawa uang. Dan orang-orang bertanya, uang apakah ini? Karena uang ini sudah tidak laku lagi di zaman sekarang. Dan mereka pun pada akhirnya paham bahwa orang ini adalah satu dari 7 orang yang disebut sebagai pemuda atau Ashabul Kahfi. Berita ini sampailah ke telinga sang raja dan raja pun mengatakan, marilah datang ke tempat ini, ke istana ini dan saya akan memberikan kalian tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah. Lalu 7 orang pemuda itu pun mengatakan, wahai raja, kami sudah sangat bahagia, kami sudah sangat senang. Pada akhirnya kami mengetahui bahwa penduduk di tempat ini semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin berdoa kepada Allah agar Allah pun memanggil kami untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah matikan mereka dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran dari Ashabul Kahfi sangat luar biasa teman-teman sekalian, membuat kita memahami bahwa apapun yang terjadi, ujian-ujian yang Allah berikan adalah Allah hanya ingin pembuktian dari kita, betul tidak kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau hanya berdusta saja. Dan di belakang saya dibangunlah sebuah masjid pada pemerintahan Jordan di tahun 2006 untuk setiap orang mengambil pembelajaran dari kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam ini. Saat ini saya sedang berada di Wadi Musa, sebuah kota yang di dalamnya terdapat Petra. Disebut dengan Wadi Musa atau Lembah Musa karena dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sempat singgah di tempat ini setelah kejaran dari Firaun. Wadi Musa tidak hanya ditemukan di Jordan tapi juga ditemukan di Mesir. Saat ini Wadi Musa menjadi pusat pengairan utama bagi penduduk di sekitar kota Petra. Sahabat semua, inilah batu yang dipercayai, batu di mana Nabi Musa memukulkan tongkatnya, dan di bawah batu ini terdapat mata air yang sekarang sangat berfungsi bagi penduduk sekitar. Dan pemerintah Jordan pada akhirnya membangun bangunan ini untuk melindungi batu ini. Sahabat semua, airnya sangat jernih sehingga banyak orang yang langsung minum dari mata air ini. Saya akan coba meminumnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peraturan sebelum kita datang ke tempat ini, yaitu jangan menyelam, jangan berenang jauh dari tepian, kemudian lindungi mata dan lindungi mulut dari air, dan kemudian berenang dengan cara terlentang. Di mana saya berada? Saya berada di Dead Sea atau Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan Jordan dan sebelah barat Palestina. Laut Mati memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi sehingga membuat ramai orang datang ke tempat ini untuk sekedar berenang atau mandi untuk membuat kulit mereka menjadi lebih sehat. Laut Mati disebut sebagai Laut Mati sebab dengan kadar garam yang sangat tinggi tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di dalamnya. Dan menurut versi lain, kenapa Laut Mati disebut Laut Mati? Sebab
Di sekitar tempat ini terdapat sebuah kaum yang Allah azab karena kaum tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah bagi kaum Sodom. Sebuah kaum yang mengerjakan pekerjaan maksiat yang sangat luar biasa. Mereka mencintai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam telah berulang kali berdakwah kepada mereka, meminta mereka menghentikan perbuatan tersebut. Namun kaum Sodom sama sekali tidak mendengarnya. Kaum Sodom justru mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, berikan saja azab Tuhanmu kepada kami. Maka Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab bagi penduduk Sodom. Suatu ketika, datanglah 3 orang laki-laki yang berwajah rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam meminta kepada istri dan kedua anaknya untuk merahasiakan kedatangan dari tamu-tamu tersebut. Namun, istri dari Nabi Lut alaihissalam adalah seorang istri yang berkhianat. Ia menceritakan kepada seluruh penduduk Sodom bahwa ada tamu yang berwajah rupawan di rumah suaminya, di rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, mulailah ramai orang datang dan mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras. Maka Nabi Lut alaihissalam pun mengatakan kepada tamunya, aku adalah orang yang tidak kuat, aku tidak memiliki keluarga untuk melindungi kalian. Dan tamu-tamu ini pun kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa Lut, kami adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Bagaimana cara Allah mengazab kaum Sodom tersebut? Allah kemudian memberikan gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang mulai berteriak dan mulai menyadari bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Lut alaihissalam semua perkataannya adalah benar, namun semua telah terlambat. Allah kemudian membalikkan keadaan kota tersebut sehingga semuanya menjadi hancur. Dan Allah kirimkan batu-batu panas, batu-batu yang terbakar. Maka tak tersisa kaum Sodom tersebut. Orang-orang ramai mempercayai bahwa kaum Sodom terletak di tempat ini. Bahwa tempat ini menurut kepercayaan sebagian orang adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Apapun dosa yang kita lakukan, termasuk sebagian teman-teman yang mengikuti perbuatan dari kaum Sodom, semoga ketika Allah masih memberikan nafas adalah jalan terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salat kita katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga semuanya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, alhamdulillah sampailah kita di akhir program. Dan seperti biasa, saya harus mengucapkan tahniah terlebih dahulu untuk pemenang package umroh di episode sebelumnya. Dan sahabat semua memiliki peluang untuk bisa mendapatkan package umroh dari Andalusia Travels dengan menjawab soalan dari saya. Soalannya adalah, sebutkan 3 nama pemimpin perang Mu'tah, perang yang terjadi di Jordan ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Andalusia Travels and Tours dan Oman Air yang telah membawa saya kemari. Dan pergilah ke tempat-tempat yang sangat luar biasa ini dengan Andalusia Travels. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan sejarah-sejarah yang sangat hebat di negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu, gerakan hatiku agar ku tahu